Apa akikah itu, Kiai? Dikabarkan oleh ulama dalam Majmu'ul Fatawa, al-aqiqatu sunnatun fil yaumis sabi. Akikah itu satu di antara sunnah jika dilakukan pada 7 hari pertama setelah ibunya melahirkan anak itu. Itu sunnatun, sunnah hukumnya. Wa antakuna, dan hendaknya ada, ya kan? Wa yajuzu an takuna al-aqiqah, kata ulama. Hendaknya akikah itu dilaksanakan. Wal khitan, khitan itu dilaksanakan boleh setelah akikah, boleh sebelum akikah, khitan, ya kan? Atau akikah itu boleh setelah khitan ataupun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a as-sifatil kamaliyah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil mathiril hukmiyah. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana محمدا عبد الله ورسوله الذي خصه الله بجميع كمالات العبودية. قال عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وصل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وأمته إلى يوم الحشر. أما بعد، آمين يا رب، آمين يا رب. Saya sedang mendoakan ibu dan bapak saya. Saya sedang mendoakan semua hadirin. Tahukah Bapak, doa yang saya mintakan itu doa yang diberikan Allah untuk Sayyidina Muhammad. Apa yang saya mintakan? Ya Rabb, sebagaimana Engkau merahmati Sayyidina Muhammad, sebagaimana Engkau merahmati keluarga Sayyidina Muhammad. Siapa yang disebut keluarga Sayyidina Muhammad? Sepakat para alim ulama, selain bin nasab dengan sebab nasab, yang dimaksud keluarga oleh Nabi ialah al-ulama warasati. Ulama itu adalah keluargaku, ahli warisku, kata Nabi. Dan tidak ada orang yang mendapatkan warisan kecuali karena ia adalah keluarga Nabi. Coba Bapak teliti, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi dan pewarisku, kata Nabi. Dan kata ulama, siapa yang dimaksud? Orang yang dimaksud ialah orang yang meneruskan perjuangan Nabi. Itulah keluarga Nabi sejatinya. Dan kata para ulama, orang tidak mungkin mendapatkan warisan kecuali ia terikat oleh nasab. Maka Nabi mengatakan ulama itu sebagai ahli warisku. Apa yang aku wariskan? Maka pada ini malam ya Rabb, selain kepada Rasulullah Kau berikan rahmat yang begitu besar, kepada para sahabat, para keluarga beliau, baik nasab maupun dengan sebab ilmu, ataupun ya Rabb, wa man tabi'ahum bi ahsan, siapapun yang datang pada ini malam ya Allah, yang mengikuti terhadap Nabi-Mu ya Allah, limpahkan pula kepada mereka rahmat yang serupa sebagaimana yang Kau berikan kepada Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Orang napa boleh sih itu boleh. Ini tunggu si paling mantap. Jangan menghura. Ya kan? Ini kedua si paling ganteng. Ya Allah, paringin apa asawas, si paringin kanjeng Nabi, paringin juga ndak para rabu kita. Amin. Allahumma. Kifiki ya roh kita orang bugina. Nefana gaga siwa-siwa, kifiki ya roh. Wa Allah Ta'ala mafaringkat kita ya roh itu ada.
Tentu nanti untuk mandre minum masapuk dan lek semata. Ngerti? Ya tak tahu, gak betul kita baca bugis. Kata orang tua, mau kemana kita? Ya kan? Mau kemana? Kalau tidak berharap kepada besarnya rahmat Allah, syafaat Rasulullah, mau kemana kita? Karena hidup di dunia ini sejatinya kita semuanya sedang berada dalam perantauan yang tidak lama merantau di tempat ini. Berapa lama kita merantau di tempat ini, Kiai? Ini tempat merantau yang paling singkat setelah alam rahim. Alam rahim 1 tahun kurang lebih 9 bulan kita di dalamnya, dan di sini tidak lebih daripada baina sittin was sab'in. Kalau tidak 60-70 tahun kita numpang singgah di tempat ini, transit kedua setelah alam rahim dari ibu kita. Ini ringkas 60-70, kita akan pindah lagi nanti, kita akan pindah ke transit berikutnya. Transit yang ketiga inilah yang akan sangat panjangnya. Disitulah emak akan mengalami proses hidup yang sangat lama. Contoh yang jauh, suwe temenan, begitu lama, jadi saking lamanya sampai para pendosa itu minta, ya Rabb, sekiranya kami jadikan bangkai saja, jadikan kami tanah lumpur yang berbau, sekiranya kami tidak usah dijadikan manusia, ketika hidup dahulu akan lebih menyenangkan bagi kami, karena beratnya hisab di alam barzakh yang dikatakan Nabi, faman najamin fama ba'dahu aizar. Orang kalau lolos di transit yang ketiga itu, maka setelahnya mereka akan gampang, kata orang Pontianak, lenggang kampung dia masuk surga. Amin Allahumma. Tapi kalau dia gagal di transit yang ketiga itu, fama ba'dahu asyad, jangan pernah mimpi engkau akan mudah setelah kehidupan pada transit yang ketiga, yaitu mahsyar nanti akan sangat menyiksa engkau. Maka orang-orang kubur itu permintaannya jangan nasadhabuna rahimahullah, begitu menyedihkan. Kata orang Ugina, kesikna anak ini, kata orang Ugina, kesian kalau kita mendengar bagaimana sakitnya orang-orang barzakh itu meminta tolong. Sebelum kita mengaji, karena ini momennya untuk acara akikah, saya tak bahas ini. Saya hanya sedikit saja menyentil berapa lama Kiai 60 tahun di sini. Berapa lama Bu? 60 tahun. Pak, dia gaya Pak. 60 tahun uang sulit yang jauh. Kata orang Ugina isu. Balik. Pak, dia miskin Pak. Sebitar mulai. Pak, dia pejabat Pak, DPR lah dia. Ya kan, orang kok disebut DPR itu kan suka lah orang, senang, suka lah kita kok udah duduk dekat DPR, berkenalan, apalagi dengan pejabat nak tukar nomor HP, ya kan. Padahal 60 tahun DPR-nya, wali kotanya, DPR RI-nya, gubernurnya suka gigi, ya kan, Muda Mahendrawan di kantor. Pak Bahasa, semua bapak-bapak pejabat itu 60 tahun, kalau enggak 70 juga akan pulang. Pak, dia rakyat 60-70 pulang. Kata Nabi, bukan kata Satyar Daeng Separang, bukan. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi, umur umatku kalau enggak 60-70 pasti akan pulang. Maka sering saya sampaikan, jangan-jangan yang di depan ini banyak yang tak lama lagi sudah. Bukan saya nyumpah, tak ada. Kok tengok-tengok emak-emak cantik-cantik lah, umur 60, bersedu macam mana jempul pun keriak umur 60. Betul Bu? Tak sama sayangku cinta. Dia awak umur 60-70, dia pakai lipstick merah delima, pakai bedak pipa nomor 9, kalah dengan anak rara. Nah, Bapak Kiai tahu pakai pipa nomor 5, emak saya pakai pipa nomor 2. Kalau saya lihat-lihat emak-emak ini kan banyak dempul malam ini. Tapi kalau udah masuk 60 tak bisa Bu. Kalau mobil Kijang tahun 80 macam mana pun dempul, kalah dengan Fortune. Iya kan? Anak dara, biar kata dia tak pakai dempul, kelihat dia masih umur 20 tahun. Kalau macam ini banyak tak lama lagi. Begitu juga yang di sebelah kiri. Pegantang cedar tua. Songot noben tapi maki songot malu hormat. Pakun saya mah.
Iya kan? Oh, yang laki-laki tumbuh sedikit sumit cukup, tumbuh sedikit jenggot cukup. Alaikum bihifdzil lihiyah. Padahal kata Nabi di antara sunanul fitrah, jagalah jenggotmu. Kalaupun kau ingin membuangnya, jangan dibuang habis, biar engkau ingat itu tanda dari Allah. Jangan jadi cahaya di hari kiamat kelak, dan itu tanda mesena engkau nggak lama lagi akan pulang. Tapi kalau dicukur-cukur macam ini, dapatlah nipu cewek-cewek yang mata gelap sebelah. Tapi Allah tak bisa ditipu, saya pun tak bisa ditipu. Biar bapak cukur-cukur punya jenggot, kelihat nggak lama lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena kita akan pulang kiai, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, kek-kek, bini, tak ustad, santri, kiai, jangan begitu. Sampai hati kita. Aku datang jauh-jauh, agak kita sayang kucing ke. Sampai hati dia ngomong kiai, mati semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Baiklah, kita ngaji malam ini karena babnya bukan bab mati. Saya tak mau bahas ini, saya cuma akan ingatkan, jangan lupa kita akan pulang insya yang mulia lagi dimuliakan Allah, lagi saya muliakan para alim ulama dan habaib. Baik yang datang ini saya tahu di atas ini, di sisi kiri dan kanan saya ada Kiai Muniri, ada Ustaz Aldi dan Ustaz-Ustaz yang lain yang saya muliakan, maupun ada habaib. Tadi banyak kawan-kawan saya para habaib, mungkin dia nyamar-nyamar di mana, ada Habib Irfan Barat, ada siapa, Habib siapa, Mahmud dan sebagainya. Tadi bilang mau datang, saya tak tahu, takutnya dia nyamar-nyamar di bawah. Yang saya muliakan mungkin ada Antum Sayyid yang juga saya muliakan. Yang saya hormati perwakilan dari tokoh Sakira Medur. Yang saya juga hormati para tua-tua dari UGI-nya Melayu, Persatuan Orang Melayu, Laskar Melayu. Betapa indahnya andai Rasul memperlihatkan wujudnya pada ini malam. Ia tersenyum melihat orang Madura duduk di sampingnya Melayu, duduk di sampingnya Jawa, duduk di sampingnya Cina, duduk di sampingnya Dayak. Yang mengikat mereka hanya satu kalimat, la ilaha Muhammadur Rasul. Yang saya muliakan seluruh para masyayikh, para ustaz, wabil khusus ibu dan bapak yang sangat saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah tidak karena sayang, tak datanglah saya malam ini. Saya sudah pamit kepada Kiai Muniri, nanti saja Kiai, saya sudah letih pulang dari Surabaya ke Gresik, ke Madura, kemana, pulang ke Jakarta, ke Banten. Saya minta nanti saya ingin istirahat 1-2 malam saja. Kata Kiai Muniri, tolonglah Kiai, datanglah. Akhirnya datang. Tadi malam masih di Sanggau, kemarin malamnya acara di Keraton Surya Negara Sanggau, ini ke sini, ya kan? Ntar lagi berangkat dengan Ustazah Lulung Mumtazah dari Jakarta itu, 3 malam acara di Kabupaten Ketapang dengan Bupati. Pulang lagi, begitu terus begitu. Tapi karena sayang kepada Bapak, saya berjumpa ya, datang juga. Beribu saya rakin, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Abdul Rashid wabil khusus yang saya cintai beserta keluarga, semoga Allah memuliakan beliau dan keturunannya, amin ya rabbal. Kita mulai ngaji pada ini malam. Kiai, Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Bagaimana kata Allah Ta'ala? Ini inna lillah malaikatan sayyarah. Allah punya malaikat yang kerjanya setiap malam, setiap hari mengitari langit-langit dunia. Langit dunia, langit itu kan ada lapis-lapisnya. Yang dimaksud langit sama dunia. Karena kata Nabi, aku naik ke langit 1, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, dan yang ada penghuninya manusia itu langit malaikat yang tugasnya mengitari langit-langit dunia. Apa kerjanya? Yattaba'una majalis al-dhikr wal 'ilm. Kerjanya tiap hari ia mencari orang yang menuntut ilmu sealong-bolong yang berkumpul pada itu malam, pada itu hari. Dia tengok di mana orang kumpul ramai, begitu ketemu idza wajadu qa'adu ma'ahum. Kalau sudah ketemu,
maka ia turun di antara mereka, lalu ia letakkan sayapnya yang lagu bainal masyriqi wal maghrib, penuhlah langit dari timur ke barat dengan sayap beliau. Maksudnya kata ulama tafsir, dengan rahmat dan doa serta ridhonya para malaikat. Amin Allahumma. Wabil khusus orang yang duduk di tempat itu, ia duduk, ia mendengarkan setiap kajiannya, ia mendengarkan Quran yang dibaca, ia solawat yang dilantunkan, kiai yang menyampaikan tausiah, nasihat ayat-ayat Allah, ia mendengar. Ketika ada doa yang dipanjatkan, mereka lah yang paling dulu mengaminkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka saya sering bilang kepada kawan-kawan saya para dai di Jakarta, Banten, baik itu dari kalangan ulama, alim, para habaib, saya bilang hati-hati kalau mendoakan jemaah, karena candaan dalam majelis itu diaminkan oleh malaikat. Kan biasa suka bercanda itu di awal-awal, kalau yang tak jawab salam nih, mudah-mudahan balik nanti banyak utang. Amin kata jemaah. Malaikat bilang amin saja, ya kan? Kan ada yang suka bergurau macam itu. Kalau tak jawab salawat saya ini, mudah-mudahan banyak utang. Amin kata jemaah. Malaikat mengaminkan. Tahun ini dia doa macam itu, tahun depan tak ada orang sekampung buat acara maulid Nabi. Ditanya, kenapa tahun lalu tak ada acara maulid? Banyak utang orang kampung ini. Nah, tiba-tiba banyak utang. Dia lupa waktu itu dia bergurau dalam ceramahnya, dia doakan orang banyak utang. Maka jangan bercanda di sini. Saya doakan yang tak jawab salam, mudah-mudahan laki dia. Kalau musuh guru, ya kan? Amin. Tahu-tahu nengok bulan depan ramai orang berbini 2-3 ekor. Kenapa jadi begini? Rupanya dia tak sengaja bergurau. Tidak jelek doa itu sebenarnya, tapi hati-hati. Ada lagi berdoa, mudah-mudahan kena bisol kata dia. Betul, budak tu kena bison balik. Maka saya bilang, aminkan doa yang baik-baik di majlis ini. Malaikat ikut mengaminkan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Qa'adu ma'ahum. Kalau dia sudah duduk bersama mereka, mereka usap wajah-wajah mereka. Bayangkan malaikat mengusap wajah kita, tapi kita tak nampak. Dia usap wajah. Selesai ngaji nanti, doa selesai, perlahan kita bubar pulang. Maka araju wa su'adu ila sama. Dia balik kepada Allah lalu mengadu pada Allah. Allah bertanya, berdiri depan Allah, min aina jitu? Dari mana kalian datang ini? Datang dari mana kalian? Ya kan? Min sama itu ya Rabb, Allahu a'lam. Padahal Allah tahu, Allah pura-pura bertanya. Dari langit dunia ya Rabb. Apa yang madza yaf'alun? Kalau mereka kumpul-kumpul di dunia itu, apa yang mereka lakukan? Hum yusabbihunak wa yumajjidunak wa yukabbirunak wa yuhallilunak. Mereka mengatakan engkau maha suci dengan tasbih mereka, subhan. Subhan. Mereka bilang engkau maha besar, yukabbirunak, dengan takbir mereka Allahu. Apalagi yang mereka bilang kata Allah, hum yumajjidunak wa yuhallilunak ya Rabb. Mereka kalau sudah kumpul-kumpul itu, mereka bilang engkau maha terpuji, engkau maha suci, engkau maha besar, dan tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Dengan ucapan tahlil mereka, la ilaha. Allah tanya, kalau mereka memujiku, mengatakan aku maha suci, maha besar, tak ada Tuhan selain aku, hal ra'awni, apakah mereka tuh pernah memandangku? Dari mana mereka tahu kalau aku maha besar, kalau aku maha suci, tak ada Tuhan selain aku, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah? Dari mana mereka tahu? Hal ra'awni, mereka pernah lihat aku? Kata malaikat, la wallahi ya Rabb, demi Allah tak ada yang pernah melihat engkau. Mata mereka tak sanggup ya Allah, basar mereka punya batasan, kecuali kelak setelah meninggal Allah tutup basarnya, basirohnya yang Allah buka. Kata orang belajar tauhid tentang Nur Muhammad, baru ketika basar ini Allah matikan, maka yang terbuka basiroh mata hatinya, baru dia mampu menjangkau engkau ya Allah. Kata Allah, kalau mereka tak pernah melihatku, mereka tiba-tiba datang ke tempat itu, mereka tinggalkan dia punya rumah, dia tinggalkan dia punya suami,
suami, dia tinggalkan dia punya istri, dia tinggalkan dia punya anak, dia tinggalkan sinetron kesukaannya. Pada malam ini film apa kita rela tinggalkan? Ada film ibu-ibu enggak? Sekarang ada musim sinetron enggak? Karena saya enggak tahu TV. Ada enggak musim sinetron? Masih ada enggak? Ya Allah, apa ini? Masih ada. Tersanjung 1, 2 itu masih ada. Bu, malam ini sinetron apa? Hah? Bukan kisah istri yang tersakiti itu kan? Karena film di TV itu tidak lain. Istri yang tersakiti akibat datangnya orang ketiga. Oh, beli nangai mata buka pagi. Mau dia kena bodoh kan macam itu. Itu cerita bual-bual, ibu. Ya kan, dia mau film hari ini dia nangis-nangis, dia pulang dapat duit beratus-ratus juta. Ibu nangis meliau-liau berkelahi dengan laki. Aku tengok nak film kok, awas kau macam itu bang ya, awas kau ya. Kita berkelahi dua lagi bini, tagihan listrik nambah. Ya kan, utang banyak. Orang di Jakarta dapat duit, kita tengah ngak-ngak keluar air mata, keluar air bio. Jangan mau dibualkan baby. Kalau mereka saking cintanya padaku ya malaikati, mereka tinggalkan sinetron mereka, mereka tinggalkan keluarga mereka, kecintaan mereka, istirahat mereka, padahal mereka tak pernah melihatku. Macam mana kata Allah, kalau ku kasih mereka melihatku satu kali saja, demi Allah tinggal semua dunia mereka, karena saking langsung jatuh cinta mereka memandangku. Ini tak pernah ada yang memandang Allah, tapi mereka tinggalkan kecintaannya. Kalau begitu ya malaikatku, macam mana kalau kita kasih lihat mereka agar mereka melihatku? Apakah bisa melihat Allah? Kata kita waktu baca talqin, anna liqa Allah ya mayat li ahlil haqqi haqqu. Kalau engkau bertemu dengan Allah itu benar wahai mayat. Itu bukan dongeng bu. Kalau saya bahas tentang orang meninggal dunia, saya bahas ini. Tapi karena ini bab akikah, saya ingin masuk babnya akikah nanti. Saya tak mau bahas, ya kan? Bertemu dengan Allah benar adanya, memandang Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah-wajah orang yang dulu merindukan Allah, mereka akan tersenyum sumringah, berbinar-binar mata dan wajah mereka. Kenapa? Bertemu memandang orang Allah, zat yang dia rindu semasa di dunia. Kenapa? Saling berpandang-pandang dengan yang dirindu dan dicinta. Macam mana bapak? Suasana hati bapak rindu, ibu cinta. Ini kan bentuk rindu dan cinta. Tiba-tiba dipertemukan. Bukan hanya ibu memandang, tapi Allah pun memandang. Maka kata ayat itu nazirah, saling berpandang-pandangan. Masya Subhan. Pak Kiai, jangankan saya dipandang Allah, saya dapat memandang Allah saja tak mampu terberikan macam mana bahagianya. Bapak bertemu dengan orang yang bapak cinta, ibu yang ibu cinta, macam mana ibu pandang dari jauh kepada itu, mandang dari jauh. Padahal dia tidak tengok ibu sama sekali. Ibu pada gelik-gelik soal. Padahal yang ditengok itu slow-slow saja. Ya kan? Begitulah rasa cinta. Macam mana dulu ini waktu cowok-cowok kita ini belum jadi laki kita. Dengar bunyi motor dia kita hafal. Padahal motor yang lewat depan rumah itu beratus butik sari. Tahu kita dia lewat tuh intip baca, betul kan? Begitu juga bapak. Waktu kita lagi ini masih jadi cewek, kita belum jadi bini, ini kan bekas cewek kita semua nih. Tahu-tahu jadi bini. Macam mana kisah kisah Laila Majnun? Ingat kisah Laila Majnun? Setiap kali Uwais lewat rumah Laila, dia cium dinding kamar Laila. Sampai kata orang memang gila ini laki-laki. Tiap lewat situ pasti dinding kamar itu dicium. Apa kata dia? Memang bagi kalian yang tak mencinta tak akan pernah tahu rasa cinta. Tapi bagi aku yang mencinta, bau batakoni, bau minyak wangi Laila. Ini kisah Laila. Batako dicium nak kencing kucing, kata dia bau minyak, kenyonyong baunya.
Kenapa Pak Kiai? Itulah perasaan orang sedang jatuh cinta, ya kan? Rek jang bujang yang tengah jatuh cinta ini, pandai dia ketawa seorang. Ting kata bunyi HP, dia nak buka tapi nak marah Kiai. Tung kata bunyi. Jangan dia goyah aku, balas nih. Padahal belum dilihat nih. Begitu dilihat orang, tapi senang gak senang dulu. Padahal yang WA bukan orang itu. Macam mana pula memandang saja bisa membuat kita meliur-liur. Bagaimana kalau saling berpandang-pandang dengan Allah. Ya Rabb, a'tina al-waqt wal fursah linanzur ila wajhikal karim. Berikan kami kesempatan memandang wajahmu yang agung ya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kalau begitu ya malaikatku, kasih mereka semua itu kesempatan memandang wajahku. Amin Allahumma. Wa bimada yas'alun. Allah tanya lagi, kalau mereka kumpul macam itu, yang mereka minta apa di situ kumpul ramai-ramai? Hum yas'alunaka jannataka ya Rabb. Kalau sudah ngumpul begini tidak ada minta lain, yang mereka minta surga saja dah. Pokok yang sembahyang tak sembahyang minta surga. Yang datang ke masjid setahun sekali Idul Fitri minta surga. Yang sedekah 10.000 itu pun 10 tahun sekali sambil ngomel minta surga. Yang berani dengan laki minta surga. Laki yang bual bini pun minta surga. Jadi minta surga semua. Cubalah memandang muka Rabbu. Kata Allah, apa mereka pernah melihat surga? Kenapa kok kepingin sekali dengan benda nama surga itu? Apa pernah lihat mereka itu? Allah tanya dengan malaikat, la wallahi ya Rabb, tak seorang pun di antara mereka pernah melihat surga. Kaifa law ra'auha ya malaikati? Bagaimana kalau mereka itu pernah melihat surgaku? Demi Allah, mereka tinggalkan bini, anak, rumah, mobil karena saking indahnya surga yang akan kusiapkan untuk mereka itu. Amin Allahumma. Allahu Akbar. Saya bayangkan surga ini, andai dapat dibayang-bayang, sungguh demi Allah, yang paling indah dari imajinasi our imagination itu demi Allah lebih indah surga daripada apa yang paling indah dari yang kita bayangkan dari imajinasi kita. Macam mana indahnya ini? Saya sering membuatkan kelakar dari hadis Nabi. Bagaimana kata Rasulullah, saking indahnya surga itu, pohon-pohon yang berbuah, akarnya ke atas, buahnya ke bawah. Akarnya ke atas, buahnya ke bawah. Bagaimana tak enak? Bapak kaya di dunia punya pokok durian 30 meter. Nunggu dia jatuh, tidur dalam hutan. Benar? Betul tak betul? Buat pondok-pondok, kalau bapak tahu di Sanggau di Balai Karangan, oh ini durian balai, jangan kena tipu. Kalau orang kota dia durian balai, bapak sudah beli saja. Bapak tak tahu balai itu macam-macam. Ada balai karangan, ada balai batang karang, ada balai sebut, ada balai berkuah. Dia tidak bohong, balai kata dia. Sekali dibuka, lusin, besar biji daripada dagingnya. Tapi balai nama, salah bapak tidak tahu. Kalau dengan saya jangan nanya. Induran balai mana kau jual balai ini? Aku ni orang Hulu. Abang orang Hulu kata dia. Aduh buyan anu, kan kata dia durian balai batang karang. Oh pantas giginya besar. Kalau disebutnya durian balai karangan, dia punya tebal isi, baru tahu. Kenapa cerita durian ini? Ngaku itu. Pak Kiai, kayalah engkau punya pokok durian, tapi nunggu dia jatuh itu berat lama waktunya. Tapi di dunia di duriannya tinggal kita petik buahnya ke bawah. Cantik engkau punya bini, Allahu Akbar. Ini kan cantik-cantik semua. Dah tua-tua masih kelihatan cantik siang. Kita rugi nasi nak siang nak iya gitu. Kesian memandang. Dah tua tapi masih kelihatan cantik. Ini kan mak-mak 60, 70, 50. Kan, tapi masih kelihatan dulu dia pernah cantik. Sekarang bayang ngomong dah. Pak Kiai, surga itu saking indahnya macam mana Kiai? Saya kabarkan, saya pernah bercerita biasa kepada jemaah. Saking indahnya surga itu, secantik-cantik wanita dunia itu, maka seburuk-buruknya bidadari surga. Yang paling cantik di dunia itu paling buruknya bidadari. Macam mana Bapak bayangkan cantiknya? Apa dia ngomong kasih sayang Bu? Bayangkan Bapak macam mana indahnya. Sampai-sampai kata Rasulullah, ibu tidak usah membayangkan macam-macam.
Ibu ingat bidadari surga itu, lihat makhluk yang pernah tinggal di surga. Siapa Bu? Allah pernah ciptakan perempuan pernah tinggal di surga. Siapa namanya? Siti Hawa. Itu kan perempuan surga, ya kan? Adam itu orang surga, Hawa itu orang surga, dibuat singgah turun ke dunia. Ibu mau lihat macam mana dia punya cantik, tidak usah lihat Siti Hawa. Lihat saja sekarang anak cucu dia yang ada di Arab. Dia kan dilempar dari surga, dilempar ke Mekah, tepatnya di kota Jeddah. Jeddah itu artinya nenek perempuan. Dilempar dari surga langsung ke Jeddah. Tengok mata orang Arab. Itu anak cucu dia dah ratusan ribu tahun, matanya masih cantik macam itu. Macam mana nenek dia dulu? Kita tengok biji mata orang Arab ni, seperti kita biji mata pada meliur laki mandang. Jadi biji mata orang Arab bikin mata, pun bikin mata dalam Facebook. Kita tengok besakan, tengok alis dia, masya Allah macam diukir-ukir. Kecil tu. Kalau yang sini cantik lah, tapi terbalik, ujung yang besar sini kecil. Bercabang dua, lagi kena hujan habis lah. Bukan saya ngolok mata dah. Awak pakai itu kok diundang lagi, tak rela aku datang dia ngolok-ngolok kami. Macam mana lah saya tak ngolok? Alis ni lihat alis palsu yang dipakai ini. Pak Kiai, bagaimana indahnya itu surga Kiai? Bahkan kata Rasulullah, saking cantiknya bidadari itu, makhluk-makhluk yang ada di dunia iri dengan kecantikannya. Kalau dia meludah, maka air asin akan menjadi manis oleh air liurnya. Allahu Akbar. Kalau dia meludah kayak laut, bukan kayak sungai, kayak laut yang masin itu, bukan yang payau, yang masin. Diangkat air laut itu, manis kena air beliau bidadari. Ada bini bapak yang macam itu. Nah, ini kan cantik-cantik semua. Coba dia bangun tidur besok semua meludah. Kalau nak mabuk ikan separuh-paruh itu dibuat. Bidadari itu manis mulutnya macam makan permen, kita nyentuh bibirnya macam permen. Allahu Akbar. Bini kita cantik, siapa bilang tak cantik macam ini? Tapi kok dah bangun tidur, Allahumma sholli ala Muhammad. Payah ngomong Pak Kiai. Kau tak pernah lihat surga, tapi bagaimana engkau cinta? Kalau begitu kata Allah, sudahlah mereka, karena mereka pengen surga, masukkan mereka ke surga semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang terakhir sebelum masuk bab akikah, khitan dan sunnah dan fitrah, nanti kita bahas setelah ini. Ini bab kita mau fokus setelah ini. Ini ringkas. Ini kan belum ngaji, baru pengantar saja. Belum ngaji ini. Ini baru muqaddimah namanya. Sekapur sih. Belum ceramah ini. Kalau ceramah nanti sesuai tema, baru ceramah namanya. Ini baru pengantar. Berarti lama ulama. Saya ceramah biasa 2-3 jam. Siap-siap pokoknya. Asal nanti mulai angkat satu-satu, sekok-sekok mulai berdiri yang belakang itu saya tahu tuh. Sengaja dia duduk belakang itu. Kalau tidak bagus ceramahnya aku pertama balik katanya. Tapi saya tengok makin maju dia di sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiai, kasih mereka kata Allah surgaku. Amin Allahumma. Nah yang terakhir, wa bimadza yastajiru. Kalau mereka kumpul-kumpul macam itu, molong-molong narwa. Kedua, apa yang dia takutkan? Hum yastajiruna naruka ya Rabb. Mereka sangat takut terhadap neraka-Mu ya Allah. Sampai-sampai tiap waktu mereka minta apa? Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Allahumma ajirni. Allahumma ajirni. Allahumma ajirni minan. Allahumma ajirni minan. Saking takutnya ya Rabb, mereka minta ya Allah selamatkan aku dari neraka. Ajirna minan nar, sama-sama Allahumma. Allahumma. Yang kompak Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah selamatkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Tiap waktu mereka minta macam itu. Apa kata Allah? Hal ra'auha. Mengapa mereka takut sekali neraka? Hal ra'auha. Mereka pernah lihat neraka itu? La wallahi ya. Tak seorang pun di antara mereka pernah melihat neraka itu. Kenapa begitu takutnya? Macam mana kalau mereka melihat neraka itu benar-benar mereka lihat dengan mata kepalanya? Macam mana mereka akan takut? Tak pernah lihat begitu takutnya.
Saking takutnya kita pernah mendengar lagu, kalau ibu ingat lagu Ida Laila zaman dulu itu kan, ya kan, hancur lebur tulangnya serta hangus kulitnya karena dihimpit bumi dan dibakar api, karena dihimpit bumi dan dibakar api sebagai balasan dosa yang dilakukan. Tak pernah lihat begitu takut kita. Macam mana kalau lihat, macam mana neraka itu Pak Kiai, tak mampu dibayangkan. Tapi kalau mendengar dari hadis yang Nabi sampaikan, demi Allah panasnya neraka itu sebesar-besar dan sepanas-panas api dunia, itu tak lebih seperti kacang atau debu daripada asap daripada api neraka. Maka kalau baca hadis Bapak, dulu malaikat Malik Adam dikirim ke dunia tak ada api, dikirimlah api dari neraka, cari asap yang paling kecil macam kacang hijau itu, dilemparkan ke dunia, meledak dunia. Maka ada lembah, ada danau, ada gunung, itu ledakan dari api sebesar kacang hijau. Macam mana kalau yang dikirim itu api sebesar kelpon? Macam mana? Bayangkan. Sampai-sampai katanya, kalau ingat pendeta Sabran itu yang mati balik hidup, pendeta Bersenani itu Sibong. Itu kan pendeta mati balik hidup. Apa kata beliau? Setiap kali malaikat Malik itu datang, suara kakinya seperti suara petir kalau menyambar. Oh, macam petir. Oh, petir bukan yang itu kan guntur. Kata Habib orang Melayu punya, itu suara guntur ya. Biasanya kalau ramai guntur tak hujan, ya kan? Itu guntur yang itu bukan petir. Tahu petir ibu? Kata Sabran pendeta yang mati balik hidup itu, kalau dia melangkah malaikat itu, suara sendalnya setiap melangkah macam petir. Jadi kalau dia melangkah gini, sekali melangkah. Betul. Itu salah Pak Ramli itu salah. Itu Haji Ramli. Mudah-mudahan Allah selamatkan beliau itu. Ingat pula dengan suatu beliau. Mudah-mudahan nasihat itu ngawal pula dia. Mudah-mudahan tak nambah bini lagi. Amin Allahumma. Pak Kiai kira aja. Kok maksudnya mudah-mudahan tak nambah bini ya. Kok saya nak nambah balik bini dia mana Bu Haji? Dia dah. Pak Kiai kita lanjut. Itu macam itu setiap dia melangkah. Kita suang-suang dalam tanah, meletop macam itu. Dalam rumah kita pandai terperajat, melompat, Allah itu dalam rumah. Tengah beramai macam ini, baru suara sound system tak melompat. Macam mana kalau suang-suang dalam tanah itu? Allah berkata Utsman bin Affan, aku tak pernah tak membayangkan menangis tentang neraka. Tapi setiap aku melintas di atas kubur, aku tak mampu membendung air mataku. Aku membayangkan di situ hanya seorang diri tanpa ada teman di sana. Habis dah kawan kita, tak ada yang ingat dengan kita kecuali orang yang berteman dan temannya orang soleh dan soleh. Amin Allahumma. Yang macam ini kata Rasulullah, al-akhidau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Hari itu semua orang akan menangisi mengapa pernah berteman dengan teman-teman mereka di dunia dulu. Pernah duduk di meja campur, pernah duduk di terminal, pernah duduk ngobrol berjam-jam lupa pada Allah. Mereka akan menangis semua, saling bermusuhan. Kaulah yang buat aku duduk sampai berjam-jam di depan meja catur ni. Sampai jam 2 malam aku kau bual-bualkan sekak mat. Wajah itu berkawan berbunuh di akhirat nanti. Kalau duduk ngajak aku mancing, tak mancing aku sembarang mau. Asal malam Sabtu Minggu mulailah kau nak ajak aku mancing. Padahal balik tak balik mancing di sungai, air hitam semua. Balik buat tongkol. Kemana ada hitam itu tongkol? Ya kan, ini ceritanya. Kau nak ngajak aku mancing, maka aku khayal berhari-hari mancing sampai tak sembahyang subuh. Kita akan saling berkelahi. Kata Rasulullah, kecuali kata Allah yang macam ini, mereka akan saling menyayangi. Karena apa? Saling menolong di hari kiamat. Amin Allahumma. Kata Rasulullah, kalau begitu jangan kasih mereka lihat neraka. Mereka takut neraka, jangan kasih lihat neraka, apalagi masuk. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lalu malaikat jawab, Bu, ini belum ceramah, masuk bab habis ini kita. Ini terakhir hadis ini.
Walakin minhum ya Rabb man yamurru summa qu'adu. Tapi kalau mereka kau kasihkan izin melihat engkau, wah hebatnya mereka itu. Kata mereka, kau suruh masuk surga semua yang duduk itu, lalu kau selamatkan dari neraka semuanya. Minhum man yamurru ya Rabb. Tadi itu yang datang itu macam-macam tabiatnya. Ada yang cuma kebetulan lewat, nengok orang ramai berkumpul, ikut ya dia duduk, padahal bukan niat nak ngaji. Takkan yang macam itu nak masukkan surga juga ya Rob. Ada tadi yang datang itu karena dia sound system dia disewa. Datang lagi. Ada yang datang karena malu dengan Pak Haji, dengan Kiai Muniri, dengan Pak Haji Ramli, dengan Pak Haji Abbas. Maka datanglah dia malu dengan Pak Abdul Rashid karena nama dia diundang. Ada yang datang karena dia masuk POM Melayu, kok tak ngawal Pak Kiai tak nyaman, ya kan? Bukan nak ngaji. Ada yang datang tengok baliho ke depan, wah memang Pak Ustaz ceramah ni pakai baju merah tertundung lagi mata begini. Ini kalau mandang tak mampu mandang mata Pak Kiai itu memang lawak. Asli ternyata lawak memang. Niat tak ngaji, tapi datang dia ya Rabb. Takkan yang macam itu pun mau dimasukkan surga juga. Mayukhti, ada yang berdosa di situ ya Rabb. Ada orang yang banyak dosanya. Apa semuanya mau dimasuk surga semua? Apa kata Allah? Umar gaum, la yasqa bihim jalisu. Mereka jangan banyak komentar. Kalau mereka sudah kumpul-kumpul macam itu, aku tak pandang mereka satu-satu. Umar gaum, la yasqa bihim jalisu. Orang soleh di antara mereka akan menarik orang-orang salah itu ke surga. Amin Allahumma. Orang yang baik di antara mereka akan menarik teman-teman yang tak baik ke dalam surga. Orang yang ikhlas akan menarik temannya yang tak ikhlas. Orang yang datangnya ingin mengaji akan menarik ke surga. Orang yang biarnya datang tidak untuk mengaji, yang datang di situ ibarat orang berdagang jual buah langsat. Mungkin langsat punggur cuma satu keranjang, yang empat bawa keranjang itu mungkin langsat dari Sanggau, tapi ditulisnya label langsat punggur. Enggak buat sekeranjang langsat punggung, 4 keranjang dari Sanggau langsat. Disimpannya yang paling bawah itu langsat Sanggau, yang atas ini 5 keranjang semua diberi langsat punggung, ditulis semua langsat punggung. Memang tak bual, memang langsat punggung yang di atas itu. Begitu kita merasa dicoba-coba lah ibu, kalau tak percaya boleh coba, boleh. Abu ambil kata dia. Manis ya sekolah, pandai kalau dan punggung asli ibu. Nah yang ibu coba itu memang asli punggung mang. Tak beli, tak niat nak beli karena dirasa manis. Adalah timbanglah. Aku nak ngumpulkan tangga orang ini, belikan 20 kilo. Dia pun celok mangkuk dia di dalam sana. Coba tengok orang dagang. Waktu kita coba yang atas, waktu kita beli dia ngambil piring dia tuh celok. Itulah yang diangkat dia nanti. Udah itu yang atas tuh kan ikut. Apa dia bersihkan lagi? Dibuang-buang yang manis-manis itu dimasukkan kantong. Sampai ke rumah nyumpah. Buang ajau, tanyung air kata dia. Situlah pembelian tadi kata dia. Manis waktu ku coba, ngapa masa ni mak kata anak dia. Tak tahu mak juga manis lah Sini kok sampai 10 biji si ngotik, sampai yang saja ngotik 10 biji. Iya kayak itu contohnya. Yang datang mungkin banyak langsat Sanggau, yang langsat punggur cuma 2-3 orang saja. Nah termasuk yang ngaji itu punggur nampak ini. Ya kan? Ibu kalau datang kori-kori macam ini kita saling. Kalau ibu dengok di TV orang berjoget-joget di sawer-sawer duit kan, ini ngaji ibu dengar suara dia bagus, ngajinya bikin sedih, keluarkan duit 50 tempel lah, keluarkan 20 tempel kan, makin bagus lagu dia ngaji tempel lagi, jadi dia balik tuh senang. Besok dia ngaji 2-3 jam dia tahan dia ngaji. Tapi kalau balik 50 dia nak panjang pun malas. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu kata Allah, orang yang punya kualitas punggur akan menarik langsat-langsat yang kecut. Inilah humul gaum, kata Allah, mereka jangan pandang mereka satu-satu. Aku sayang kepada mereka semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita baca satu salawat.
baru masuk kajian pertama bab akikah ini, kita baca satu sholawat dulu. Nah, insya Allah kita fokus mulai mengaji habis ini. Bab akikah kita dan sunan fitrah yang kita bahas dalam kesempatan malam ini. Fadhol Ustaz Ali. Allahumma shalli ala Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Shalli wa sallim daiman ala hamada. Shalli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal Sallu ala Nabi Muhammad. Nah begini, ini sudah saya rasa sudah 1 jam saya ngomong, maka kita akan mulai mengaji. Tidak banyak kita mengaji ini, sikap positif yang banyak. Cuman berapa lama ini ceramah tergantung ibu dan bapak baca sholawat. Ini kan malam, tak enak ini ceramah malam-malam. Beda kalau di Jawa, di Jakarta, biasanya jam 12 jam 1 itu orang masih santai saja. Mau yang 10.000 jemaahnya, 12.000, 13.000 jemaah, sampai jam 1 malam jam 2 anteng saja. Kalau di sini sampai jam 2 betua. Nah, kita kalau baca sholawat Nabi Muhammad macam tarawih malam pertama ramainya, maka kita terus Sallallahu Nabi Muhammad macam tarawih malam 29 berhenti saya ceramah. Ingat tarawih malam pertama? Ingat tarawih malam pertama? Itu yang tak pernah sembahyang, tak pernah ke masjid, pakai dia paling kuat. Dia tahu karena cuma malam itu dia datang. Kata Bilalnya, Al-Khalifatul Ula Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu paling azan itu. Gitu dia. Dia tahu malam itu dia datang. Lanjut ngegas sekali. Sallallahu ala Nabi, sallallahu alaihi
kalah seorang mikrofon malam pertama. Begitu malam 27 bertua. Paling dia datang lagi malam takbir. Paling kuat mangkuk beduk. Ya kan Allahu Akbar. Allah, kiai dia datang ke masjid setengah 7 baru ke masjid. Dia jam 3 datang pagi kaum. Allah, begitu gila orang sembahyang dia tidur. Maka patokan kita ini salawat. Kalau salawat macam tarawih malam pertama ramai, itu terus. Kalau macam malam 27, 28, 29, mak-mak dan malam buat kue, buat sama. Sepakat tak? Sepakat kita dah ni? Sallu ala Nabi. Perempuan Muhammad. Itu suara anak-anak. Mak-mak keluarlah suara sayangku. Macam kita tengah berkaraoke itu keluarlah suara. Dirimu bagaikan layang-layang. Keluar suara tu. Ya kan? Begitulah dia. Coba sama-sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Budak-budak, coba yang budak-budak jangan jawab, emak-emak ada jawab. Kalau emak-emak tidak jawab, ya Allah, saya tidak ngomong, tidak usah ada malaikat tahu apa saya ngomong ni. Ya Allah, kalau dia tidak jawab, Sallu ala Nabi Muhammad. Tahu kan ngapa dia nyaring? Tahu ngapa dia nyaring? Maka jangan bertingkah. Bapak-bapak, Sallu ala Nabi Muhammad. Sama-sama, Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita pakai yang ini, ramai kita terus. Kalau makin sedikit, berhenti ceramah. Insya Allah paling 15 menit saya tutup. Pak Kiai, kita masuk kepada kajian pertama. Ini ngaji ini. Kiai, ini malam akikah. Apa akikah itu, Kiai? Dikabarkan oleh ulama dalam Majmu'ul Fatawa, al-aqiqatu sunnatun fil yaumis sabi'. Akikah itu satu di antara sunnah jika dilakukan pada 7 hari pertama setelah ibunya melahirkan anak itu. Itu sunnah hukumnya. Wa antakuna, dan hendaknya ada, ya kan? Wa yajuzu an takuna al-aqiqah, kata ulama. Hendaknya akikah itu dilaksanakan. Wal khitan itu dilaksanakan boleh setelah akikah, boleh sebelum akikah, khitan. Ya kan? Atau akikah itu boleh setelah khitan ataupun sebelumnya. Oke, Kiai tak bahas. Kalau demikian, Kiai, kata Rasulullah, apa istimewanya akikah? Kullu mauludin murtahanun bi aqiqati. Kata redaksinya yang berbeda, seperti Abu Daud, begitu juga dengan Ibnu Abbas, karena redaksi hadis ini berbeda. Ada yang mengabarkan kullu maulud, tiap bayi yang lahir itu tergadaikan, kata redaksi hadis ini. Begitu kata Abu Daud, beda. Begitu juga kata At-Tirmidzi. Apa kata beliau? Kullul gulam, setiap anak yang lahir itu murtahanun. Ada hadis yang mengatakan rohinatun, yaitu tergadaikan bi aqiqati, dengan akikahnya. Seketika anak lahir tidak diakikahkan, maka anak itu belum bisa membela orang tuanya di hadapan Allah. Jadi emak punya anak 2, 3, 4, 5, 6. Andai besok dia masuk surga, sebenarnya kalau anak yang diakikahkan, maka dia tak mau masuk surga sampai emak bapaknya dimasukkan juga. Tapi kalau anaknya tak diakikahkan, anak itu murtahan rohinatun, tergadaikan kepada Allah, baru menjadi milik kita kalau sudah kita tebus gadaian itu dengan apa, Kiai? Dengan dam, mengalirkan darah hewan akikah. Itu satu. Maka pilih akikah. Macam mana kaidah, kaifiyat, bagaimana cara kita berakikah, Kiai? Rasulullah memberikan manasik. Bagaimana kaifiyat, bagaimana tata cara berakikah itu? Maka kata Rasulullah, kalau diriwayatkan oleh dari Abu Daud juga Ibnu Abbas, kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa
lil Husain wal Hasan kabshan. Nabi Muhammad kalau dia mengakikahkan Sayyidina Husain, Hasan dan Husain, dia nikahkan satu kambing. Kata riwayatnya Ali bin Abi Thalib macam itu. Nabi kalau mengakikahkan Hasan Husain, satu untuk Hasan, satu untuk Husain. Berarti ini dalil tentang akikah laki-laki itu boleh satu kambing. Diriwayatkan oleh Abu Daud beda lagi, ya kan? Kata beliau dengan redaksi yang berbeda, yaitu kabshan mislain, dengan satu kambing, dua kambing yang serupa, tapi intinya sama saja satu-satu. Lalu yang pakai dua itu macam mana Pak Kiai? Ini hadis dari Aisyah, dari Hafsah ibnu Abdurrahman bintu Abdurrahman, ketika itu datang kepada Aisyah. Nah, ini hadis yang dipakai oleh sebagian ulama. Apa yang terjadi? Yang berbeda. Datang mereka fas'alu ila Aisyah. Mereka bertanya kepada Hafsah, minta maaf kepada Hafsah, anil aqiqah, tentang akikah. Dijawab, akhbaratni, kata Hafsah, aku mendapatkan kabar Aisyah dari Aisyah ummul mukminin, akhbarahu sallallahu alaihi wasallam, amarahum sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menyuruh kalian, mereka, untuk apa? Amarahum bil aqiqah, yaitu dengan mengakikahkan. Bagaimana? Yaitu dengan 2 ekor kambing, kemudian mislain mukafi'ain, yaitu untuk satu anak laki-laki 2 ekor kambing. Karena Hasan Husain, maka Nabi memotongkan 2 kambing yang serupa jenisnya. Ini yang paling masyhur, satu anak laki-laki pakai 2 ekor kambing. Tapi kalau ketemu yang satu kambing, jangan jadikan masa. Nah, ini enaknya kalau ngaji Pak. Kalau Bapak nggak ngaji, nanti fanatiknya pula. Oh bid'ah. Ya, kenapa? Dia baca hadis satu. Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Kalau orang mati cuma 3 perkara di bawah: sedekah jariah, amal anak yang soleh, atau ilmu manfaat. Yang lain tak ada yang sampai kepada orang mati. Karena dia baca hadis cuma satu itu. Maka dia ketemu orang tahlil, bid, baca yasin, bid, ngagak kubur, bid, sedekah untuk orang mati, bid. Kenapa Pak Kiai? Dia baca hadis itu. Dulu saya masih SD, hafal hadis itu. Kullu mauludin, kullu idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salas. Kata hadis yang lain, idza mata al-insan in qata'a amaluhu. Sadaqatin jariyah, aw waladin salihin yad'ulah, aw ilmin yuntafa'u bih. Yang lain itu tak ada. Karena ngajinya belum selesai. Kata Nabi, ma min muslimin yamurru ala qabri akhi kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa radallahu ilaihi ruha liyusallimu alaihi. Untuk apa? Setiap ada orang mati, kalau dilewati kuburnya, assalamualaikum, maka mayat itu langsung dibalikkan ruhnya oleh Allah. Untuk apa? Agar dapat menjawab salam orang yang ngirim salam itu. Dan tiap ada orang yang berdiri di atas kuburnya, maka illa sta'nasa minhu hatta yaqumu min, maka mayat itu bergembira. Macam mana senangnya orang yang didatangi saat dia sendirian tak punya teman. Itu saking senangnya mayat. Bapak diam dalam hutan seorang-seorang dengan ibu, tak ada orang pernah datang. Macam mana senangnya tiba-tiba ada orang datang mengunjungi. Ya Allah, banyak ada orang tahu kita ada di sini. Senangnya sampai dia pulang, mayat itu bergembira. Dengan sedekahnya akan disampaikan, dengan doa akan disampaikan. Ini malam kita berdoa untuk keluarga beliau dan orang tua kita. Amin Allahumma. Kita tak bahas ini. Jadi yang satu betul. Kata Ali bin Abi Thalib. Yang satu betul, kata Abu Daud. Jadi yang dua macam mana ini? Ibnu Abbas bilang satu itu juga riwayatnya Ibnu Abbas. Berarti Abdullah Ibnu Abbas. Jadi yang dipakai biaya 2 untuk anak satu laki-laki itu mana Pak Kiai? Ini hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maka inilah satu anak laki 2 ekor kambing. Macam mana caranya Pak Kiai? Dan ketika itu di akikah
Yang pertama setelah diakikah itu paling baiknya pada usia 7 hari. Kalau ada duit. Macam mana cara akikah Kiai? Sama dengan kurban, syaratnya sama hewannya. Kambing yang sudah berumur 1 sampai 2 tahun, kalau dia kambing gibas, kabesan ke gibas besar, domba 1-2 tahun cukup. Tapi kalau kambing yang kambing kacang, kambing Jawa yang kecil itu masuk umur 3 tahun. Patokannya yang gampang, kalau giginya rontok, berarti dah tua kalau gigi rontok. Jadi kalau ada yang sudah tidak ada gigi kambing itu, untuk gigi dah berarti dah tua. Kambing itu 3 tahun dah tua. Jadi kalau ada yang tak begigi, boleh dikorbankan. Apa lagi ditunggu? Ini kan banyak yang dapat gigi palsu. Kambing umur 3 tahun, gigi rontok, sembelih, tak pakai dah. 2 tahun gigi rontok, sembelih. Ini rontok, tak payah. Sallallahu Nabi Muhammad. Oke, kita ada ini gurau berak ngantuk saja. Oke, kambing seumur itu sembelih untuk akikah. Bagaimana Kiai? Kalau kurban dikasih mentahnya, kalau akikah dikasih masaknya, itu bedanya. Yang ketiga, masaklah hewan akikah dengan masakan yang manis. Sebagaimana tafaul, kita punya cita-cita anak yang lahir ini selain manis dia punya rupa, manis juga dia punya lisan, manis juga dia punya akhlak, manis pula dia punya hati, manis semuanya. Maka sunnah tafaul dengan Rasulullah memasaknya masak manis. Nah, jangan pula masak asam pedas. Maka budak sudah, kenapa budak akikah itu budak anak aku dimakan ya? Waktu akikah kambing disembelih betul sudah, cuman masaknya asam pedas. Maka budaknya sampai tua begini angkuh. Tapi kalau yang muka dia suka senyum nyaman mandangnya, berarti dia dimasak manis hewan akikahnya, macam yang ngomongnya. Ada nyaman mandangnya? Karena dimasak manis akikah dulu. Kalau yang ini banyak masak asam pedas. Pak Kiai, ini sunahnya berkurang tapi benar. Nah, besok kalau nak akikah masak manis, insang rendang beri agak banyak gulanya, atau masak akikah yang banyak gula. Pokoknya agak kuat manisnya. Itu akikah tuh. Yang ketiga, potong rambutnya kata Rasulullah. Kalau sudah di akikah, dipotonglah rambutnya. Bagaimana potong rambut itu? Kata Rasul, kata Imam Ali, iqta' sya'rahu summa wazan sya'ar. Kau potong lalu kau timbang ya Fatimah rambutnya. Ini budak. Ini kan namanya Muhammad Nilzam. Muhammad Nilzam kalau saya tak salah. Ada tak? Oh, budi-budi orangnya. Aduh. Ini cek gendengan. Gendengan di bapak tak ada gendeng. Itu anaknya, Masya Allah, tengok itu. Allah. Ini dia nengok yang lawaknya, pesaingan dia di sebelah sini. Dia mandang saya, ini saingan berat aku nih kata dia. Mana dia mau nengok sini karena bukan saingan dia. Pak Kiai dipandang, lihat selesai. Maka bulunya dipotong rambutnya, kemudian timbang. Itu dalam akikah. Jadi rambutnya dicukur, maka ditimbang baru berapa gram, diganti emas kalau dia kaya, diganti perak kalau dia tak banyak duit. Karena perak kan paling 20-30 ribu segram, kalau emas 500 ribu. Kalau punya duit, timbang rambut itu, 5 gram, maka tukar dengan duit, sedekahkan dengan fakir miskin atau orang-orang yang berhak. Tapi kalau dia tak punya duit, ganti dengan perak, diuangkan, sedekahkan. Nah, maka bapak-bapak, kalau kiai-kiai membaca doa tengah hamil, lihat-lihat kiainya. Kalau ada seorang enggak, Pak Kiai, tolong doa bini saya tengah bunting. Kena kiai doang, mudah-mudahan rambut dia banyak nih. Sekali keluar, lepak rambut budak tuh. Itu kiai doang kan. Maka hati-hati. Kalau Pak Kiai kalau meluluskan bini saya ini perutnya, kata Pak Kiai, ya Allah, mudah-mudahan rambut budak dia banyak. Kebanyakan bu ya Allah. Kebanyakan. Wan rembi rambutnya tuh tebal budak tuh. Ketika dia malam akikah kena potong berapa gram
kemana nak ngantar? Pak Kiai itu dari imam. Jadi sebenarnya saya termasuk yang mendoakan malam ini mudah-mudahan rambut muda dilebat. Kadang-kadang ada cara potong rambut, nanti dia potong rambut tuh kayak siapa lah kontak yang ceramah di sini. Pak Kiai sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini akikah. Pak Kiai belum selesai belum. Selain dipotong rambutnya Kiai, maka kata Rasulullah di antara kaifiat deretan runtutan acara itu yaitu yakhtanuhu, mengkhitannya. Kalau bisa di 7 hari pertama itu, kalau tidak mendatangkan penyakit. Kenapa? Karena dengan memotong kuluf, tahu kuluf? Nah, ketawa lagi. Tahu kuluf enggak? Kuluf itu kulit yang nutupkan pistol itu. Sudah ketawa, ini serius sama. Maka kata orang Melayu, kuluf budaknya itu bukan bahasa Indonesia. Kuluf itu kuluf itu kulit yang nutup sebelum disunat, itu kuluf namanya. Maka orang Melayu itu ngomong kuluf budaknya, kuluf itulah dia kuluf. Ya kan, bukan kolok pakai bak, itu hati ya kan. Kuluf itu kulit yang nutupkan ujung pistol budak-budak. Nah, apa yang ditutup yaitu hasyafah. Hasyafah itu ujungnya pistol. Jadi kuluk itu kulitnya, maka dibuanglah dalam khitan itu kuluknya supaya hasyafahnya keluar ujungnya itu. Nah, ini budak-budak. Maka kalau yang sudah bersunat tidak boleh dipanggil kuluk, tapi kok Cina-Cina pasal itu kuluk. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bukan saya ngolok, secara betul kok ketawa ya. Dari tadi tegang muka dia. Saya kok tengok mandang dia ini pasti masa akikah yang pahit. Baru dia ketawa, kalau dia ada campur manis sedikit ya. Ketawa dia jadi. Saya kabarkan kuluk itu di pasar-pasar macam ini itu kuluk semua macam itu. Oh Pak kuluk manggil lah. Ya kan? Pak Kiai idealnya mengkhitan itu umur 7 hari. Petong hari. Itu ideal. Kalau tidak Pak Kiai, ya terserah setelahnya sebelum akil balik masih boleh. Jadi kalau terserah itu ya tapi jangan tua-tua amat, karena liut dah beli dulu. Jangan mulai sampai umur 20 baru tua gitu. Itu si kata dokter itu. Jangan penemuan yang kalau pakai selopot mendengar ceramah belum selesai. Oh berarti kalau begitu 7 hari itu sunnah. Tapi terserah kita, jangan. Kalau udah tua amat jangan. Kesian yang motong itu. Mau nggak dimarah? Kalau zaman sekarang nyaman, laser itu bisa padam api laser itu. Ya kan? Kalau zaman dulu kan pakai gulo. Pereng, jepitnya, itu dia. Nah, dan apa hukumnya berkhitan itu Kiai? Dikabarkan al-khitan bahwa khitan itu sunnatun. Yang pertama, indal siapa? Indal Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad bin Hanbal. Wa huwa amrun syar'iyyun. Ini sebenarnya perintah syariat oleh Allah, tetapi lil inasi wal dzukur, untuk laki dan perempuan. Lakin wajibun lil dzukur wa mukarramatun wa sunnatun lin nisa. Kata Imam Syafi'i, wajib mengkhitan laki-laki, dan semua imam sepakat khitannya laki-laki itu wajib. Motong kuluk tadi itu wajib, nggak ada selisih pendapat. Pokok benda itu harus dipotong. Tetapi untuk perempuan, kata ulama mengabarkan mukarramatun wa sunnatun, kemuliaan kalau perempuan itu dikhitan. Dia dapat pahala sunnah dan dia juga mendapat kemuliaan. Maksudnya Kiai, secara medis, ngaji medis sebentar, saintifik, bagaimana kedokteran. Ini saya pernah sampaikan ke depan Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia. Pernahkah kita meneliti, ternyata perempuan-perempuan barat yang tidak beragama Islam, tidak dikhitan, mengapa hidupnya tidak punya kehormatan? Bahasanya, namun Bapak kalau pernah ke Australia, Allahu Akbar, pernah ke Eropa, ke Amerika, hari-harinya minuman, nanti pulang
Dia sudah naik taksi dan disitulah dia dikerjai oleh tukang-tukang taksi, orang Bangla, orang India, orang Iran, orang mana. Nanti tiba-tiba dia hamil, suaminya tak ada, dan anak itu kemudian ditanggung oleh negara. Negara barat kan begitu, dia tidak menikah, maka dia hidupnya bebas, sama dengan hidup bebas, berkumpul yang penting dia suka, ketemu di jalan suka jadi. Na'udzubillahimin. Kenapa kok begitu Kiai? Karena nafsu birahinya perempuan tak terkontrol. Kenapa Kiai? Karena khitannya perempuan itu membuat nafsu perempuan menjadi perempuan yang monogami. Dia hanya suka dengan satu laki-laki. Jadi perempuan berkhitan itu sukanya cuma dengan satu laki, dengan suami dia. Tapi kalau orang barat dia punya tipe polyandry. Apa itu Kiai? Dia punya laki tapi di mana-mana dia mau. Macam-macam. Saya ngomong enggak tega, saya mau ngomong barang ini, tapi kalau enggak dia ngomong macam mana? Jadi biar paham apa itu isinya. Mengapa sunat Kiai? Disunat supaya perempuan nafsunya terkontrol. Kenapa Kiai? Lapisan yang dikikis itu membuat perempuan, saya sedang tidak enak karena banyak anak-anak, tapi tidak apa, ini ilmu, ini bahaya tapi jadi pemasaran membawa Allah SWT. Fa'amal ladina amanu fa'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amal ladina kafaru fa yaquluna inna ta'ala bi hadza matala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa yudillu bihi dan fasiqin. Jadi kalau orang berilmu tentu ini bukan tahu, ini bukan jorok, tapi ini ilmu. Allah tidak malu menjelaskan ini. Setiap setelah ikhitan perempuan, maka perempuan akan lebih mudah puas dengan suaminya. Tapi orang barat dia takkan pernah puas dengan laki macam mana pun. Maka bapak melihat nafsunya orang barat perempuan itu, na'udzubillah min dzalik. Bapak ingat pernah lagu enggak tahun 80 90? Walaupun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantiknya. Ingat tak lagu itu? Ingat lagu zaman dulu, Jajami Harja dan yang macam itu, ya kan? Madonna cantik, Marilyn Monroe cantik. Cantiknya Madonna, Marilyn Monroe macam mana cantiknya. Tapi apakah dia mati di mana? Marilyn Monroe dia melompat dari hotel lantai 56. Dia lompat, dia buat surat, dimasuk bawah bantal, dia bunuh diri. Ini artis nauzubillah. Apa dia bilang? Wahai para perempuan, tentu buat kalian menyalurkan kebutuhan birahi itu menganggap akulah sumber kebahagiaan. Punya rumah mewah, pengawal, siapapun apapun yang aku mau semua aku dapat. Tapi ketahuilah wahai para perempuan, lihatlah cara aku mati untuk menggambarkan, mengajarkan kalian nafsu itu tak pernah membawa pada kebahagiaan. Melompat dari hotel mati, padahal ini perempuan na'udzubillah min dzalik, kebutuhan biologisnya na'udzubillah min dzalik. Apa yang saya sampaikan? Maka saya pesan, ikutlah Imam Syafi'i, perempuan itu wajib berkhitan. Walaupun kita tak mau menyalahkan imam yang tiga yang mengatakan sunnah dan mukarramah, tapi saya lebih condong kepada berkhitanlah anak-anak perempuan kita. Takut ibu nanti dengar ceramahnya bid'ah, bid'ah, bid'ah. Ente belajar dari mana? Khitan itu wajib. Dalil, dalil, dalil. Itu kan ada ceramah di TV itu, ya kan? Nah ibu kalau ketemu macam itu, yang berkhitan ya silahkan. Tapi kalau saya mengajarkan, wajibkan khitan bagi perempuan. Amin Allahumma. Kenapa Kiai? Kata WHO, World Health Organization, yaitu Badan Kesehatan Dunia, perempuan muslimah adalah perempuan yang paling suci dan bersih di muka bumi ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini orang paling suci dan bersih, Pak. Orang Islam ini paling bersih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak bayangkan orang barat itu tak pernah bercemuk. Jangan ibu bilang saya fitnah. Ibu pernah di Singapura. Ibu masuk ke kamar mandinya, toiletnya Singapura, itu wanginya macam apa cantik, tapi tak ada air. Macam mana? Cuma ada tisu. Duduk situ, keluar orang barat, kemana lah dia berbasuh? Tisu itu lah dia anu-anu kan dia. Walau kata bini kita macam ini model udah hitam, pendek. Dia pandai istinja, dia pandai mandi hadas besar, nawaitul usla lirrahman, membasuh sampai bersih.
Kata WHO, inilah perempuan paling suci di dunia. Alhamdulillah. Kalau yang itu yang hidung mantung, maka biru, tak suat betul. Pak Kiai tahu, ibu kalau tidak usah lah keluar negeri jauh amat, pergi ke Bali sekali. Ke Bali, pergi ke Legian Kuta 2, tempat Amrozi ngebom itu. Saya pernah itu berapa kali. Ibu datang tengah malam saya pakai mobil dengan waktu itu dengan Hatta Jasa, bisanya SBY, ya kan? Datang, langsung dari mobil. Tiba-tiba turun dari mobil, dia pun tengah mabuk, perempuan barat pun diangkatnya, itu pun terkangkang kencing depan auto kita. Duduk begini asli. Kata kawan saya, ada Pak Ustadz ikut. Kalau macam ini, tidak balik, aku kata dia. Ada orang Padang, kawan saya juga Pak Ustadz, Pak Ustadz, jenggotnya banyak, kata dia. Kalau macam ini, tak pulang awak, kata dia. Saya bilang, Pak Kiai macam mana? Kurang lebih kan? Macam mana Bapak? Datang kita ke Legian Kuta itu dia terlentang di tepi pantai itu. Bukan saya fitnah, terlentang dia muka dia ditutupnya. Ini tak ada apa-apa bawahnya. Kawan saya itu jenggot panjang, asli panjang. Maka yang berjenggot jangan agak-agak. Bukan patokan jenggot orang sakti jago, bukan, ada yang bukan. Cuman dapat pahala sun. Asli jenggot, diberangkat dari ini hitam. Begitu sampai Legian Kuta, orang kapal terentang semua tepi air itu, tepi pantai. Akhir-akhir dia bilang, Pak Kiai, saya ingin berkumpul dengan itu. Dia rebah di dia sebelah. Orang barat pun dia rebah dekat dia marah. What happened? Ada apa? What happened? Kata dia, tidak mau dia karena dia tidak kenal. Dia minta foto orang tidak ngerti. Resources, maaf saya bilang, kan saya bertanya kepada kamu, I want to take one picture for my friend. Saya ingin minta satu foto untuk teman lelaki saya. Oh, of course, no problem. Come here, Dad. Duduk tadi di sebelah, kena orang barat itu dikisnya pula Pak Ustadz tuh, asli ditempel begini. Oh, itu Ustadz pun beri begini. Itu dia ngomong, ini saya enggak jadi pulang kalau macam ini. Ini bukan fitnah, asli orang yang hidup. Saya tidak mau nyebut namanya. Saya bilang, Pak Ustaz, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak kau istighfar. Saya bilang, inilah cobaan kecil, maka jangan-jangan soalin ke depanmu. Jangan soalin, kau dengan Allah yang tahu. Cobaannya berat, maka selalu ala Nabi Muhammad. Maka saya bilang, bapak-bapak, bersyukurlah punya istri macam ini. Ini wanita paling suci. Alhamdulillah. Maka jangan membayangkan punya istri bukan orang beriman. Carilah laki-laki yang belum beristri itu, carilah perempuan yang beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan beriman macam ini, walaupun dia hitam, dia budak, orang tak punya, tetapi dia lebih baik daripada orang yang putih, bagus badannya, menarik perhatianmu, tapi dia tak beriman. Ini jauh lebih baik. Kenapa? Engkau akan bersamanya dengan anakmu di surga kelak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kiai, saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Di antara kaifiat khitan sudah saya sampaikan, dan sunnahnya adalah mentahnik. Selesai ceramah kita. Mentahnik itu apa Kiai? Yaitu meminta ulama mengunyah kurma. Nah, jadi baru masukkan ke langit-langit mulut. Ini umpama kurma, tapi ini kan jahe. Kurma, ambil yang paling halus, tempelkan ke langit-langit mulutnya anak bayi. Kenapa? Supaya hidupnya anak ini kata Rasulullah akan manis sepanjang hidupnya. Amin Allahumma. Tapi orang soleh yang dipilih. Orang soleh itu bagaimana Kiai? Tentu mulutnya bersih, ya kan? Kalau udah pandai sakit gigi, aku tak mudah sakit gigi, boleh pun. Karena orang soleh ini kan tidak jauh dari sikap, tidak jauh dari sikap gigi. Dia bangun tidur enak pun. Kenapa? Karena giginya bersih, ya kan? Maka itu sunnahnya seperti itu. Saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan. Idealnya dibacakan dia Nabi Salam tadi sudah dibaca, dan inilah menyambut anak kita dengan azan di kanannya, iqamah di tengah kirinya. Ini kaifiat diajarkan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ke depan saya bangga kepada Bapak Abdul Rashid. Beliau sederhana saja rumah. Ini rumah beliau kan?
Ini membuat acara begini tak kurang 5, 6, 7, 2, 30 juta habis. Oh iya, saya ceramah, datang-datang beliau ngasih duit dulu. Bukan sedikit-sedikit duit dikasih. Saya bilang, apa ini? Untuk Pak Kiai. Anda tahu nggak malam ini balik di WA ini ada tahu saya. Saya diceramah ke Jakarta, di Sumatera, ke Palembang, ke Agam, ke Pariaman, ke Bukit Tinggi, ke Banten, kemana saya ceramah? Belum pernah di DP orang. Ini macam orang kredit motor modelnya. Datang dia ngajak saya Pak Rasid ini. Nempelkan duit, bukan sedikit-sedikit duit merah seamplop tebal tuh. Mau tahu berapa isi ya? Salah, tapi kepengen. Jadi saya lihat macam mana kalau saya sakit nanti Pak? Nanti saya tidak bisa bilang abad itu rezeki Kiai. Allah ikhlasnya beliau. Padahal kalau kita orang yang dunia, bagus rumah ini buat 3 lantai, buat dek bagus, pesakkan gitu. Tapi inilah dunia orang-orang yang beriman. Mereka menyimpannya kepada Allah. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa yang mereka bawa menghadap Allah yang itu bukan yang di sini. Tapi kalau orang dunia beda. Ini yang didandani baik-baik, begitu dia lupa bahwa dia akan kembali rumah yang di sana tak pernah mereka siapkan. Saya hanya mendoakan, mudah-mudahan walaupun terlambat masih bisa diganti. Kita tidak sempat akikah anak kita, niatkan bang, udah dia ada bilang ganti-ganti cat rumah bang. Tiap tahun berganti cat, tiap tahun berganti cat, udahlah. Kita bang ya, kalau ada rezeki nanti kita beli kambing satu, niatkan akikah anak kita tuh, mudah-mudahan dia rambut juga benar. Amin Allahumma. Yang belum kurban, kurbanlah. Berakikah, akikah. Panggil orang kampung, sedekahkan dengan orang-orang miskin. Dan sunnahnya kaki kambing itu diberikan kepada dukun beranak. Sunnah itu, jadi kaki kambing balik ke dukun beranak. Nggak usah 4-4-nya. Kalau dukun beranak boleh 2, Pak Kiai 2, gitu. Di bergurau, tapi benar. Yang tadi kaki itu sudah diberi ke dukun beranak. Kalau tak ada dukun beranak, dia berikan dokter yang bidan yang ngurus dia beranak, itu kasih dia kaki kambing itu. Bukan ujung kaki itu, bukan. Yang ada dagingnya, bukan sepatu kambing itu. Pak Kiai, ini bergurau tak ngantuk. Saya hanya pesan sampai di sini. Semoga beliau Bapak Abdul Rasyid oleh Allah dimuliakan sampai anak cucunya, amin. Dan mudah-mudahan juga para hadirin oleh Allah diberikan keberkahan umur rezeki sehingga mampu mencontoh beliau macam ini, amin Allahumma. Ala hadhihi niyyah, ala kulli niyyatin shalihah wa ridwanillah wa bi syafa'ati rasulillah bi niyyatil qabul bi barakatil abil batil judlana kull rasul ya Allah wa nahfuzuhu ila Muhammad nilzam wa ba'rusyid wa ahli baitihim ajma'in wa liman itama'na hahuna bi sababi wa ridwanillah bi syafa'ati rasulillah ya Allah bisir asrar al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun hadiahkan Fatihah ini untuk emak bapak kita, untuk orang tua kita, guru kita, senang mereka malam ini dikirim hadiah 1 huruf 1 malaikat yang akan menjadi teman bagi orang tua kita. Allahu Akbar. Niatkan untuk emak bapak kita masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawaina wa ma nawa bihi aslafuna as-salih. Wa khususan ila jami'il hadirin wal hadirat wal ghaibin wal ghaibat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca salawat sama-sama sambil kita berdoa kepada Allah. Maulaya sholli wa sallim. Angkat tangan kita. Abada ala habibika khairil khalqi sama-sama ya Rabbi Mustafa. Allahumma rabbana lakal hamdu syukran wa lakal
ظن فضلا أنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا وأنت لم تزل بذلك أهلا يا الله يا ميسر كل عسير يا جابر كل كثير يا صاحب كل فريد يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يا الله يسر علينا كل عسير يا أرحم الراحمين sama-sama ya أرحم الراحمين Allahumma ya Allah di tanganmu lah segala urusan digenggam dan diputuskan ya Allah ya Allah Zat yang memudahkan segala yang sulit menggampangkan segala yang sukar melapangkan segala yang sempit wahai Allah yang menguatkan segala yang lemah ya Allah ya Rabbil Mustafa baligh maqasidana mudahkanlah kesulitan kami gampangkanlah kesukaran kami lapangkanlah segala kesempitan kami amin ya rabbal alamin selamatkan kami dari apa yang kami lakukan lindungi kami dari apa yang kami lakukan ya Allah ya arhamar rahimin Muhammadun sayyidul kaunain Allahumma rabbana jannah bi'afiyah wassalamah haqibna bittaqwa wal istiqamah واختمنا بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين buka mata hati kami pasangan kami anak keturunan kami ya Allah jadikanlah orang takwa sebagai teladan dalam hidup kami jadikanlah orang-orang yang takwa sebagai teladan kami huwal habibul ladzi nurja syafa'atuhu ya Allah ya Rahman jadikanlah Rosid dan keluarganya dan orang-orang yang menolong dan hadir di majelis ini ya Allah muliakan keturunan kami kesemuanya ya Allah dengan ilmu akhlak iman ihsan ya Allah ya mujib as-sa'ilin ya Allah ya Rabbil Mustafa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar muliakan guru-guru kami ini ya Allah orang tua kami semuanya ya Allah yang masih hidup ataupun yang telah berpulang menghadap Engkau ya Allah ya Rahman sehatkan lahir dan batin kami sehatkan lahir dan batin kami lapangkan rezeki kami dalam ketaatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين satu permohonan kami di penghujung doa ini ya Rabb ya Allah sampaikanlah fadilah dari majelis ini kepada sahibul hajah Bapak Abdul Rashid dan keturunannya juga kepada semua para hadirin dan orang-orang yang hadir yang mendukung ini kajian ataupun yang sekedar hadir ya Allah angkat derajatnya semua ya Allah jadikan semuanya umat Sayyidina Muhammad yang layak mendapatkan syafaat di hari kiamat yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya Allah di penghujung doa ini kami mengemis kepada Engkau ya Allah jadikan anak-anak kami orang yang solih dan solihah jadikanlah orang yang bertakwa sebagai teladan dan kami sebagai teladan bagi orang-orang yang takwa ya Allah ya Allah sehatkan lahir dan batin kami ya Allah berikan kami ilmu yang membuat kami semakin semangat semakin takwa dan ajunan ya Allah berikan kami komunitas jamiah yang membuat kami semakin dekat semakin takut kepada Engkau ya Allah berikan kami harta jabatan pangkat sahabat teman pasangan dan semuanya ya Allah yang membuat kami semakin dekat semakin semangat dan ajunan semakin tambah takwa dan ajunan ya Allah semakin kuat ibadah kami dan semakin bermanfaat kami bagi sesama ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa khtimna bi husnil khatimah satu permohonan kami ya Allah panggil kami dengan keadaan husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma rahmati ibu dan bapak sekalian yang benar dari Allah bila salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ihdinas siratal mustaqim kita tutup bersama-sama la ilaha illallah angkat tangan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la
Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Segala benar dari Allah, bila salah saya mohon maaf. Betul dengan pengampura sangat. Emak dan bapak sudah tak ada ceramah lagi. Sholat jemaahnya dijaga, bapak-bapak berjemaahnya dijaga. Ibu-ibu jaga kehormatannya, jangan suka mengupload di media sosial foto-foto pribadi ya. Kalau lagi senang-senang jangan di publik. Kasihan dengan orang-orang miskin. Ibu masuk ke mall di foto, makan nyaman di foto. Ibu bayangkan nggak macam mana meliurnya orang-orang miskin. Itu membuat mereka berkelahi dengan suaminya. Bang, kau tengok orang beli gua makan, aku sungguh hidup belum pernah kau kasih makan. Senang kita jangan kasih tahu orang. Saya tak pernah post tulisnya makan di restoran harga sejuta tak pernah. Ini pesawat kita mau tuh tak pernah. Tiap hari dia pesawat 2 minggu seminggu dan terbang. Tak mampu. Kenapa dia menjaga perasaan orang di medsos itu banyak. Dia nengok kepiting, nengok udang. Berkelahi duduk lagi bini. Kaki kok kabin dan kaki tak boleh melagi ke peteng semua lagi. Ada yang ketangga ada peteng. Jangan lagi masuk mall berfoto. Namun tiang berfoto, masih berfoto. Jadilah, oh penduduk kubur sebentar lagi. Berhenti yang itu. Insya Bu, jangan ngelawan lagi. Usahlah. Tidak baik ngelawan lagi. Kesian dengan itu. Tidak lama lagi dia balik. Kesian. Coba ibu dia. Usah suka marah-marah lagi. Kok dia tak ada ibu akan nangis. Pakai kaung. Begitu dia innalillah malam ini. Baru ibu ngerasa dunia ini macam gelap, macam tak ada lampu BM, macam mati setahun kemudian. Iya kan? Barulah berkeroki. Kalau sudah ya. Dulu laki ya, dia kok sumpah terus. Jangan marah laki ya, bisa. Baiklah dengan laki siang. Kenapa lagi macam ini laki? Kalau jadi juga buat. Ya laki-laki jangan bawa barang haram pulang ke rumah, bisa. Jangan kasihan anak istri kita. Jangan. Pesan saya ini kan bukan ceramah lagi. Belajar sembahyang tahajud doa laki bini itu, insya. Biar makin sayang. Jadi laki Allah dalam sembahyang sujud dekat betis bini. Sujud kepala kena di laki bini kesenggol itu, malu dia ikut di sembahyang. Oh laki aku enggak sok-sok. Kaki aku disenggol enggak di sini. Jadi timbul sayang tengah malam atas sejadah doa laki bini kan bagus. Tidak pernah enggak macam itu? Berdua. Coba macam itu kasihku saya. Oh Bapak, terangilah kubur engkau dengan sholat malam. Insya duduk ada doa laki bini. Anak kita tuh dipanggil nom, kebacakan ayah 1 surat, mama 1 surat nak ya, abang 1 surat, ayah 1 surat. Kita sampai isya, kita sama-sama nak ya, simpan doa HP. Pokok kita buat perjanjian, tidak boleh main HP antara maghrib dengan isya. Ada yang macam itu? Wah. Betul ya. Coba buat program macam itu. Insya sisihkan duit, ditabung-tabung untuk buat rumah yang di sana. Kalau nak balik besok nak mana? Siapkan rumah yang di situ. Kubur itu dibuat lapang, banyakkan sedekah. Buat lapang, banyakkan berkawan. Buat terang, banyak bangun tahajud. Buat terang, banyakkan baca Al-Quran. Sisihkan duit 1000 ya sehari. Takkan duit rokok, terus batang rokok tak mampu sehari. Kita simpan rokok itu sehari. Kita sedekahkan anak yatim tiap akhir bulan. Takkan tak mampu kalau kita mau. Kita niatkan untuk emak bapak kita, untuk keluarga kita, dia masuk surga semua. Amin Allahumma. Coba diniatkan macam itu. Diniat buat rumah di sana itu. Takkan nyicil ini 5 juta, 5, 6 juta, 4 juta tidak mampu. Nyicil yang 1000 sehari di akhirat tak mampu. Jadi jadilah beli lipstick yang harga 150.000, krim malam 2,5, krim subuh, krim asar. Macam itu gak model. Ini kan krim, pasti pakai krim semuanya. Nah, tadi sudah pakai krim malam tadi kan. Nah, ini akhirnya cuci muka, pakai krim tengah malam. Nah, kemana yang bawa itu? Mati kena makan cacing tanah. Makin gemuk, makin suka cacing kena awak. Dia makin gemuk, makin cepat cacing nyumpah. Ya Allah, mudah-mudahan gemuk tu mati loh. Yang gemuk, karena cacing suka makan dagingnya banyak, lemaknya. Kalau yang kumus-kumus lama.
Benar, maka orang kurus lama mati. Tapi kok yang gemuk-gemuk, termasuk yang di atas nih, hati-hati. Nah, saya kira hanya itu saja. Ingat-ingat kita akan kafa bil mauti wa idun. Ceramah paling bagus itu mati, itulah ceramah paling bagus. Tidak ngomong-ngomong, tapi bikin kita takut, itulah mati. Ihdinas siratal mustaqim, yang benar dari Allah, yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada hadirin